أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تموها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin ikhwatu iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah, yang akan kita bahas bersama adalah tafsir Quran surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu adalah nama surat yang tidak disebut namanya dalam ayat-ayatnya. Sama seperti Al-Fatihah. Kalau Al-Baqarah kan disebut, bahkan ceritanya panjang tentang Baqarah itu. Ali Imran di sana ceritakan itu kisah Ali Imran. Yang lainnya begitu. Tapi Al-Ikhlas itu tidak ada kata-kata ikhlas dalam ayat-ayatnya, yang semuanya ada 4 ayat. Ini juga menunjukkan keikhlasan, tidak perlu disebut namanya katanya. Jadi dari namanya saja ini sebuah ikhlas. Ikhlas itu artinya bersih. Mukhlis itu adalah orang yang bersih. Dalam Al-Quran surah An-Nahl di sana disebutkan ada susu murni, ya. Labanan kholison. Susu murni, susu yang tidak tercampur air. Disebut surat Al-Ikhlas karena kita harus beribadah dengan ikhlas murni karena Allah. Tidak tercampur dengan riya, tidak tercampur dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Khusus untuk Allah. Berada di tempat yang banyak orang atau tidak banyak orang, kita tetap ibadah. Kita tetap mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita melaksanakan ibadah itu suka ada bedanya ketika di rumah dengan di masjid. Kalau di rumah mungkin pakaiannya gitu, ya beda, dengan alasan orang lain juga kan tidak ada yang tahu dengan pakaian ini. Padahal yang dihadapi adalah Allah. Ketika ada tamu, dilihat tamunya siapa? Oh, ini adalah pegawai. Ya, kita keluar pakai baju itu saja ya. Itu. Tapi ketika ada tamu, wah, ini adalah pejabat, atasan. Tamu yang paling dinanti dan kita harus siap dengan pakaian yang bersih, gagah, begitu bagus. Tamu apa? Barangkali tahu. Ketika ada tamu khusus, pakaian kita itu bagus gitu. Siapa? Apa? Bukan. Tamunya calon pengantin. Ya, calon mantu, wah, baru pakaiannya juga khusus itu. Calon besan, nah gitu ya. Nah, di sini kita harus ikhlas, artinya jangan ada kemusyrikan. Jangan ada keyakinan dalam hati ada Tuhan yang lain. Walaupun yang disebut Tuhan itu bukan hanya yang disembah, tapi juga yang kita harapkan pujiannya. Nah, itu. Atau
setidaknya kita dianggap baik. Itu termasuk kemusyrikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah syirik kecil. Asyirkul asgharu, syirik kecil, yaitu ketika seseorang beribadah, tetapi ketika beribadah juga bukan hanya karena Allah, tapi juga karena yang lain. Nah, itu harus dibuang itu. Itu tandanya ikhlas. Ketika kita baca surat ingin ada pujian atau ingin dianggap wah orang ini hafal misalnya begitu. Padahal biasa sehari-hari tidak baca itu. Gitu. Atau karena sesuatu yang kita perlukan, nah, walaupun sesuatu itu tidak ada manfaatnya untuk kita. Misalnya pujian orang itu tidak ada manfaatnya. Imam Al-Ghazali itu menyebutkan seseorang ketika beribadah, keikhlasannya itu kadang-kadang terganggu. Ada yang 50% keikhlasannya. Nah, keikhlasan dalam sholat itu adalah khusyuk. Khusyuknya 50%, ada yang 25%, ada kadang-kadang ketika sholat itu kita mengingat yang lain, pengkol ke ini ke tengah. Nah, itu khusyuk ya, supaya ikhlas. Tapi kadek mengkona ulah kitu teuing. Der weh dina sholat teh nerangkeun khusyuk ke sholat teh gitu. Wah nya khusyuk tah nu ceuk ustaz teh cenah gitu. Nerangkan ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini jumlah ayatnya 4. Diturunkan di Makkah. Dan inilah surat yang menjadi perbedaan antara Islam dengan yang lainnya, antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang lain. Ini perbedaannya di sini. Justru karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan siksaan. Justru karena ini para sahabat ada yang dibunuh. Karena masalah ini. Karena masalah keikhlasan, karena masalah Quran surah Al-Ikhlas. Disebut juga banyak ya namanya, di antaranya surat Tauhid, tapi kita tidak kenal itu. Kemudian surat Al-Asas, tapi di sini tidak disebut surat Kulhu. Nah, surat Kulhu mah diurang hungku atau mah? Saya baca di sini tidak ada itu namanya surat Kulhu. Nah, kita kan dari awal bacanya Kulhu, Kulya. Nah, untuk Al-Falaq, Binas gitu. Ada lagi Quran surat Lam Yakunil cenah gitu dan yang lainnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Surat ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surat sepertiga Quran. Bahkan suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengumumkan, kata beliau, kalian harus baca Quran setiap malam. Satu Quran itu 30 juz. Kata para sahabat, mana mungkin ya Rasulullah, ada yang kuat. Tapi di Indonesia mah hebat. Ada yang kuat, Pak. Baca Quran satu malam itu 30 juz. Para sahabat tidak ada yang kuat, Pak. Sebab di Indonesia itu yang 23 rakaat itu hanya 8 menit. Ya, itu bakat gua hebat. Jadi panjang dan pendeknya tidak dihiraukan. Satu napas itu bahkan tidak jelas. Gitu. Kemarin masih ada lagi itu. Bahkan akan dipecahkan rekor katanya menjadi 5 menit 23 rakaat itu. Dengan suatu kebanggaan. Padahal harus dihayati ketika kita membaca Quran itu. Termasuk surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah Qul huwallahu ahad. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan Al-Ikhlas,
tapi bacalah Quran surah Qul Huwallahu Ahad. Karena Qul Huwallahu Ahad adalah, maksudnya surat Al-Ikhlas itu sepertiga Quran. Dan apabila kita membacanya 3 kali, maka itu satu Quran. Karena itu Rasulullah SAW, saya ulangi lagi, ketika tidur beliau membaca 3 surat, ya, sambil mengatupkan ini telapak tangannya. Saya tidak tahu apakah begini atau begini. Pokoknya dalam hadis Aisyah itu beliau mengatupkan kedua tangannya, kemudian meniupnya, kemudian membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, dan ininya diusapkan gitu. Itu hadisnya Bukhari Sahih. Kemudian baca lagi, bukan berdoa tapi membaca Quran itu 3 surat, kemudian diusapkan lagi ke wajahnya sampai ke bagian belakang, sampai 3 kali. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau sakit sehingga tidak mampu mengusap semuanya, maka yang membacanya adalah Aisyah dan diusapkan ke seluruh tubuhnya. Itu hadisnya sahih. Tapi walaupun itu mudah, hoream. Udah, tapi itu penyakitnya. Penyakit kita itu ya, kalau bukan penyakit fisik, ini penyakit psikis. Jadi hoream gitu, kudu mosok gitu. Padahal mah baca saja, sambil duduk saja begini. Nah, gitu, diusapkan semuanya. Terutama kepada bagian-bagian yang sakitnya. Surah Al-Ikhlas ini juga ada keistimewaan lain, yaitu Rasulullah SAW sering membaca surah Al-Ikhlas ini bersama surah Al-Kafirun. Dan Al-Kafirun itu juga disebut Al-Ikhlas. Jadi surah Al-Ikhlas itu ada 2. Al-Kafirun disebutnya Al-Ikhlas fil amal, Qul Huwallahu Ahad, Al-Ikhlas fil ilmi. Al-Ikhlas fil amal itu 6 ayat yang kita sudah bahas itu. Sini kita ulangi lagi bahwa untuk meninggalkan pekerjaan itu susah. Pekerjaan yang sudah biasa, yang sudah mendarah daging. Tapi untuk mendapatkan ilmu itu mudah. Maksudnya begini. Kalau seseorang diberi ilmu itu mudah. Paham. Tapi untuk meninggalkan pekerjaan yang biasa dia lakukan itu susah. Punten ya Maya. Karena sok ulun ngerokok. Bapak-bapak lebih tahu bahwa merokok itu berbahaya. Kalau dulu saya baca itu panjang sekali ya, merokok dapat menyebabkan serangan jantung. Pokoknya panjang. Lantaran panjang ting disingkat sekarang itu. Merokok membunuhmu. Tapi itu ilmunya tahu, tapi untuk meninggalkannya susah. Nah karena itu surat Al-Ikhlas pada Al-Kafirun itu ada yang diulang, yaitu ayat ke-3 dan ayat ke-5. Bahkan kata-kata ibadah pada Quran surat itu ada 8 kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan Al-Ikhlas ini hanya 4 ayat. 4 ayat, ilmunya cukup ilmunya. Pendek 4 ayat. Ayatnya juga pendek-pendek lagi. Ini menunjukkan ilmu itu mudah, tapi untuk mengamalkannya susah. Karena itu kedua surat ini sering dibaca oleh Rasulullah SAW ketika salat, terutama salat 2 rakaat sebelum subuh yang disebut dengan qobliyah atau disebut juga rakaatil fajri. Jadi Rasulullah SAW ketika masuk waktu subuh, adzan sudah dikumandangkan oleh Bilal atau oleh Ibnu Umi Maktum, oleh Abi Mahdurah. Nah, beliau sholat 2 rakaat khafifataini yang sangat ringan.
karena membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama, qul huwallahu ahad pada rakaat kedua. Juga dibaca pada sholat tawaf. Yang dimaksud dengan sholat tawaf adalah sholat di makom Ibrahim. Ketika kita sudah tawaf 7 kali, kemudian kita menghadap makom Ibrahim dan Ka'bah sekaligus. Nah, kita sholat 2 rakaat tidak berjamaah dan dijaharkan, ya. Tapi ada yang menyatakan boleh tidak dijaharkan. Kemudian membaca pada rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat kedua qul huwallahu ahad. Selanjutnya juga ada pada sholat duha. Sholat duha itu adalah 2 rakaat. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 2 rakaat. Tetapi yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah itu 2 rakaat. Kepada Abu Dzar Al-Ghifari juga 2 rakaat. Di rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, tentunya dengan Al-Fatihahnya. Kemudian sholat setelah maghrib 2 rakaat kan ada. Nah itu diupayakan baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah kita suka karena pendek kedua-duanya. Tapi walaupun demikian tidak menjadikan yang lainnya tidak sah. Boleh saja membaca surat-surat yang lain. Boleh. Kemudian juga salat malam. Tarawih. Tarawih itu ada 3 yang terakhir itu. Itu yang membaca surat Al-A'la. Yang pertamanya, yang keduanya baca surat qul ya ayyuhal kafirun, yang ketiganya baca Quran surat qul huwallahu ahad. Nah, itu. Tah, nu eta mah nu 23 rakaat nya qul huwa terus. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang membaca Quran surat Al-Ikhlas ini. Jadi kalau dia sudah baca yang lain satu surat misalnya Al-Maun, dia sambung dengan qul huwallahu ahad. Baca surat Al-Falaq dia sambung juga begitu. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa kamu sering baca surat itu?" Jawabnya, "Karena saya suka." Kata Rasulullah, "Mudah-mudahan kecintaanmu terhadap qul huwallahu ahad itu masuk surga." Itu. Jadi Rasulullah tanya dulu alasannya ya. Kita tanya, "Kunaon maca surat eta?" Polok. Nah, itu. Nah, itu mah alasannya beda dengan para sahabat itu. Para sahabat itu keheul ka imam. Baca Al-Qari'ah pasti cari tambahan gitu. Ini aku jadi begitu keheul jadi pusing gitu. Makanya dilaporkan kepada Rasulullah. Panggil alasannya itu karena saya cinta itu. Kalau sudah baca qul huwallahu ahad itu keimanan saya bertambah, mantap katanya. Bagus itu. Jadi alasannya itu ya, bukan karena pendeknya. Kemudian juga itu tentang keutamaannya yang harus kita baca untung suratnya pendek. Nah, ada sabab nuzul. Jadi sabab nuzulnya itu bermacam-macam. Kalau kita perhatikan ketiga surat yang dibaca Rasulullah ketika akan tidur itu kan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita sudah bahas itu qul a'udzu birabbin nas dari belakang, al-falaq yang kedua dari belakang. Nah, ini tidak menyebutkan nama Allah dalam An-Nas dan Al-Falaq itu. Hanya disebutkan pokoknya Rabbun Nas, Ilahin Nas, Malikin Nas. Kemudian pada Al-Falaq Rabbul Falaq. Sehingga orang-orang bertanya, siapa itu? Siapa Rabbul Falaq itu? Siapa Rabbun Nas itu? Nah, ini kan ketiga surat ini di Mekah turunkannya. Kemudian dijawablah
Qul, katakanlah huwa, nah dia itu adalah Allahu Ahad. Nah, itu jawabannya. Jadi karena tidak disebut, jawabannya itu satu. Yang kedua, sabab nuzulnya, orang-orang kafir Quraisy bertanya, ari Allah keturunan saha gitu. Harus jelas ya silahnya. Disamakan Allah itu seorang raja, kan raja mah harus jelas Pak nasabnya ya. Walaupun dia masih kecil, tapi kalau dia anak raja itu jadi raja nantinya. Seperti di kerajaan-kerajaan itu di Arab ya, Arab Saudi atau Yordan sudah tahu siapa nanti rajanya. Inggris itu. Tapi eta raja Inggris lebih ka ina can jadi raja. Lantaran inungna ya keneh. Itu geus kolot gitu. Tapi kan dihandap bosen, cenah maka bagian keluar punya gitu. Belanda juga begitu, termasuk Malaysia ya. Malaysia, Thailand gitu. Yang di Indonesia mah tidak ada itu raja itu. Paling-paling ada di Medan itu raja. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Karena pertanyaan itu turunlah surat ini. Gitu. Kan di kepercayaan dalam Quran surat At-Taubah, orang-orang itu, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu meniru orang-orang kafir. Meniru orang-orang kafir, Tuhannya itu punya silsilah. Itu Quran surat At-Taubah ayat 30-an. Ya, 30-31 itu. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qablihim. Sampai orang Yahudi pada ayat itu menyebutkan bahwa Uzair itu anak Allah. Qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Itu Uzair, itu Nabi Uzair ya, yang tidur atau yang mati 100 tahun atau tidur 100 tahun kemudian bangun lagi dalam surat Al-Baqarah. Kemudian nah itu yang dianggap Tuhan. Jadi jelas turunannya. Di Yunani juga kan begitu ya. Aya Neptunus anakna teh saha? Teu apanya. Nah, teu kada apalah. Gitu. Zeus ya. Itu anaknya saha? Hercules. Terus mau terus. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yaitu qul, katakanlah olehmu Muhammad, huwa, dia itu Allah adalah Allah al-Ahad, yang esa. Dalam bahasa Arab dibedakan antara ahad dengan wahid. Walaupun kedua-duanya menjadi nama Allah yang baik atau yang indah. Al-Asma'ul Husna. Ada Al-Ahad, Al-Wahid itu Asma'ul Husna. Kalau Ahad itu seorang. Kalau Wahid itu satu. Mengapa tidak Allahul Wahid? Kalau satu nanti ada dua. Ada tiga dan seterusnya. Kalau Ahad itu hanya satu. Bahkan dalam beberapa tafsir disebutkan satunya itu tidak terdiri dari beberapa unsur. Ini satu-satu zatnya. Dan disinilah kita tidak boleh memikirkan bagaimana Allah itu ya. Kan ada yang berpikir kalau Allah itu yang menciptakan siapa. Nah, kalau sudah begitu nanti tidak akan ada ujungnya. Ya, itu. Kalau Allah atasannya siapa? Itu. Karena selalu ada atasan. Nah, itulah Allah Al-Ahad namanya. Karena itu kita memohon kepada Allah langsung ke kedudukannya paling atas, dan tidak ada yang lebih atas daripada Allah. Berbeda dengan kita kalau perlu membuat KTP kudu ka
RT, ti RT ka RW, ka lurah, kemudian diproses kelurahan, ke kecamatan gitu. Lebih ke aya Dukcapil. Naon Dukcapil teh? Itu ada seksi Dukcapil. Nah, sampai begitu, kalau kita mau bertemu orang juga, saya tuh pernah ya mau bertemu dengan gubernur. Wah, kenapa harus ada jadwalnya dulu? Dan suratnya harus diberikan kudu ka satpam si suratna teh. Satpamna bukan satpam nu ieu tapi satpam nu itu. Nanti ada balasannya, Bapak tunggu saja. Tuh gitu Pak. Tapi kalau kepada Allah langsung gitu. Karena itu kita jangan memohon kepada Allah dengan memakai perantara, apalagi perantaranya yang sudah meninggal. Tapi boleh pakai rekomendasi. Artinya kita mohon didoakan oleh orang tua, oleh alim ulama, guru, itu memohonkan. Sebab ada itu dalam sholat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kita mendoakan yang lain. Kata Rasulullah kita harus saling mendoakan. Dan ini kita juga harus mendoakan saudara-saudara kita khususnya yang ada di Palestina. Itu harus dimasukkan itu. Nah, mendoakan gitu, itu akan menambah, itu dibolehkan. Tapi yang tidak boleh itu kita datang ke kuburan, coba nyarita di luhur teh, Mbah, abdi teh hayang lulus gitu. Eta nu di jero teu ngajawab. Mun ngajawab teh lain cenah ieu Mbah yang hudang tuh pandi beuh kitu. Justru dibawa kadinya teh dibawa. Kemudian dibungkusnya kan ketat ya. Ya paling dia can tarik tuh ketat Pak itu. Sampai di kuburnya juga masukkan ke tanah, ditutup dengan palung. Paling dia cenah melenge, tamihan supaya teu kaluar deui. Dedet kan, paling dia kirang ditincak cenah gitu. Kemudian kita minta dari atas. Itu sama dengan meminta kepada benda mati. Dan inilah yang merusak keikhlasan itu. Orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mengenal Allah. Mengenal. Dukun oge pan gitu. Tapi biasanya dukun mah nyebutna teh kepada yang di atas. Tidak jelas teh. Kita juga kayak itu ya. Bagaimana ini sih? Ya, bagaimana yang di atas sajalah. Itu yang di atas saha itu teh. Kenapa tidak disebutkan Allah saja? Bagaimana Allah saja? Saya yakin kena takdir Allah, apapun yang ditetapkannya adalah baik bagi saya. Begitu sebutkan Allah yang di atas gitu. Karena itu kemarin saya mudik. Pak Ustadz cina bisa mudik, insya Allah. Saya sudah bicara kepada Allah yang menentukan segala sesuatu. Wah, hebat cina Ustadz mah. Pan betul mah komandan. Itunya ayat surat di kepolisian, saya mah langsung saja ke Allah. Dan ternyata ketika saya mudik itu bersilaturahim kepada ibu saya tidak melihat polisi seorang pun di jalan. Karena saya tidur. Waktu gitu lihat, wah udah lewat gitu. Tapi ada teman saya yang mengikuti, saya dibelaukeun cenah gitu. Teu bebeja heula, bebeja ka saha cenah Ustaz? Nya ka Allah. Itu Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Tempat bergantung itu kita berserah diri kumaha Allah. Kemudian juga kita menyerahkan diri terserah Allah. Nah itu bergantung dalam masalah. Punya masalah apapun ceritakan kepada Allah. Walaupun Allah itu sudah tahu. Tetapi bercerita kepada Allah itu harus. Kita lihat Quran surat Al-Baqarah 186. Nah di sana kan ada begini. Tentang doa itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada aku Muhammad
katakan aku ini dekat. Nah, ini ada kata ini. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku akan mengijabah doa orang yang berdoa jika dia berdoa. Itu syaratnya. Jadi syarat ini. Syarat keinginan terkabul kita minta kepada Allah. Walaupun Allah itu sewaktu-waktu memberi walaupun kita tidak minta. Seperti rezeki kan, itu tidak minta. Nah, kita sekarang tidak pernah minta oksigen. Nah, kalau sudah masuk rumah sakit baru minta oksigen. Minta netelin ke Allah deh. Suster, ini oksigennya sudah hampir habis gitu. Padahal kita kan sekarang tidak pernah minta oksigen, tapi Allah memberinya. Ada hal-hal yang harus kita minta kepada Allah. Karena itu disyaratkan dan disyaratkan juga disyariatkan berdoa. Sampai pada pada surat 40 ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang tidak suka berdoa kepadaku adalah orang-orang yang sombong. Kade tah. Mau berdoa mau doa sujud, dalam sujud kan ada saat-saat berdoa ya. Kita ada istilah berbisik ke bumi terdengar di langit. Itu maksudnya kita mensejajarkan kepala kita dengan kaki, kemudian yang mendengarnya adalah Allah. Nah, saat-saat itulah kita menunjukkan bahwa kita itu tidak sombong. Jadi kalau ada orang yang tidak banyak keperluannya, orang kaya sehat, Pak. Di sujudnya sebentar. Mau uang dia kan kaya. Mau sehat ya dia kan sedang sehat. Makanya sujudnya sebentar. Padahal ada yang dia perlukan selain itu. Cobalah kita istighfar. Kan ada doa sujudnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, itu baca saja itu. Banyak-banyak. Rasul suka baca itu. Hadisnya sahih. Jadi ketika Quran surat An-Nasr turun, Rasulullah baca ayat itu. Nanti kita sampai ke sana. Itu surat An-Nasr itu turunkan di Mekah, tapi termasuk Madaniyah. Jangan meminta kepada siapa saja. Nah, di sini perbedaannya dengan orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy itu yakin adanya Allah. Bahkan dalam beberapa surat di sana disebutkan ada ayatnya, wala in sa'atahum, jika engkau bertanya kepada mereka Muhammad, ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawabnya Allah. Siapa yang memutarkan matahari dan benda-benda yang lainnya, benda langit yang lain? Jawabnya Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Jawabnya Allah. Tapi mengapa kamu tidak minta kepada Allah? Nah, ini sehingga ahli tauhid membedakan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Rububiyah itu meyakini segala yang menciptakan ini adalah Allah. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu. Semua selain Allah adalah makhluk. Tapi ketika meminta, nah, tidak kepada Allah. Padahal yang mengurus Allah. Meminta tidak kepada Allah. Nah, itu musyrik. Dengan Allahus Somad ini, istilah dalam terjemah itu tempat bergantung, ya. Jadi menggantungkan segala sesuatu. Masalah juga harus kepada Allah, jangan kepada yang lain. Orang-orang Quraisy itu menyembah berhala. Ketika ditanya, mengapa kalian menyembah berhala? Jawabnya apa? Kami tidak menyembahnya, tapi kami jadikan berhala itu sebagai alat untuk mendekatkan kami kepada Allah. Ma na'buduhum walakin liyuqarribuna ilallahi zulfa. Nah, dalam hal ini kita harus langsung kepada Allah
dan Allah itu on. Artinya siap selalu. Kita sudah bahas itu dalam Quran surat Al-Baqarah ya, ayat kursi. Mau siang, mau malam, kapanpun Allah itu siap. Berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Waktu dilihat, Tuhannya sedang tidur. Jadi ada jam kerja. Jadi mau curhat, Tuhannya sedang tidur. Waktu curhat, Tuhannya juga sedang disalib. Nah, bagaimana mungkin akan menolong? Tapi Tuhan kita yaitu Allah, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Itu al-ahad. Ya, as-somad. Ada beberapa arti atau tafsir Allah itu dari as-somad itu as-sayyid. As-sayyid itu tuan. Jadi kalau kita punya masalah ke tuannya. Kemudian as-syarif yang dimuliakan, al-azim yang agung, al-halim yang maha halus, al-alim yang maha mengetahui, al-hakim yang maha bijaksana. Nah, selanjutnya lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Nah, ini sebagai jawaban dari asbab nuzul yang tadi. Keturunan siapa Allah itu? Lam yalid wa lam yulad. Sebab kalau melahirkan dan dilahirkan itu menunjukkan kelemahan. Orang yang dilahirkan lemah kan? Tidak bisa apa-apa. Walaupun binatang itu tidak bisa apa-apa. Walaupun dari telur jadi ulat itu lemah itu. Hanya oleh Allah dikamuflase begitu untuk menjaga dirinya. Itu lemah. Orang yang dilahirkan lemah, orang yang melahirkan juga lemah. Mengapa disebut lemah? Karena dia punya harapan nanti anaknya yang akan mengurus ketika dia sudah tua. Itu kan harapan kepada anak. Nah, ini juga menghapus kepercayaan dan keyakinan orang-orang Nasrani. Kalau ini jadi Tuhan, gitu, ya Allah. Jadi suatu saat Allah akan berhenti jadi Tuhannya, akan digantikan kuinya, gitu. Dan saya ditanya tuh di situ Aksan, Pak Ustadz, mengapa Tuhan itu tidak punya anak, gitu, tidak punya? Akan repot masalahnya. Jadi urusannya bukan hanya anak, tapi dia kalau ada orang itu bukan punya anak, tapi juga punya istri. Kalau punya istri, punya mertua. Kalau punya mertua, adik ipar. Punya kakek. Nah, ini akan repot sekali itu. Ya, seperti di kerajaan kan. Raja itu banyak anaknya. Seperti raja di Arab. Itu ngurus semuanya harus terkait. Begitu. Kalau ini Allah tidak terkait kepada siapa-siapa. Allah itu tidak membutuhkan makhluk. Bahkan makhluk membutuhkan Allah. Itu lam yalid walam yulad. Yang menunjukkan bahwa Allah itu berdiri sendiri dan Allah itu tidak memerlukan kepada yang lain. Dan itu adalah tuduhan kepada Allah. Orang-orang Nasrani menyebutkan bahwa Isa bin Maryam itu anak Allah. Orang-orang Yahudi menyebutkan Uzair anak Allah. Kalau orang-orang Quraisy berkeyakinan bahwa malaikat itu adalah anak Allah itu dalam beberapa ayat, di antaranya surat An-Najm. Itu malaikat itu anak-anak Allah dan malaikat itu adalah perempuan. Sampai oleh Allah dalam Quran disebutkan, mengapa kalian menghina Allah begitu? Ya, sebegitu. Bukankah kalian mengharapkan anak laki-laki? Kita tahu ya, orang Quraisy itu kalau anaknya perempuan itu langsung dibunuh. Kalau lahir anaknya laki-laki itu ya tidak langsung dibunuh, walaupun dibunuh juga itu oleh kebiasaan orang kafir, karena mereka tidak suka kalau anaknya itu perempuan. Tapi mengapa mentasarufkan Allah itu punya anak perempuan? Al-Lata, Al-Uzza itu adalah perempuan. Bahkan kita juga sering dengar malaikat itu diumpamakan seperti bidadari yang bersayap, ya, cantik-cantik begitu. Angel. Nah, itulah kepercayaan yang dahulu. Kalau kita harus berkeyakinan malaikat itu tidak punya jenis kelamin.
Yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun atau seorang pun yang sama dengan Allah. Di sini sebutkan kufuwan. Kufuwan itu segala bentuk yang menyerupai. Jadi tidak, yang menyerupainya juga tidak. Apalagi yang sama. Dalam segala apa? Dalam segala hal. Mulai wujudnya, sifatnya. Jika kita melihat, Allah itu maha melihat. Tidak ada yang dapat menghalangi Allah untuk melihat. Dalam surat Luqman disebutkan, walaupun engkau berbuat sesuatu di dalam sebuah batu yang besar, tidak ada lubang apalagi jendela dan pintu, kamu melakukan sesuatu, Allah tahu. Nah, itu penglihatan Allah. Kalau penglihatan kita terbatas dan sengaja oleh Allah dibatasi, itu adalah suatu kenikmatan. Cobi upami tidak terbatas, Pak. Wah, ningali perut orang tanya, aya naon didinya teh cara gitu. Penciuman kita terbatas. Kalau tidak terbatas mah segala kaangsu. Pendengaran kita juga terbatas. Kalau tidak terbatas itu tidak akan bisa husu. Tidak bisa tidur, semua kadang nempi ka bom di gajah ogenya blok gitu. Karena itu dibatasi, dan Allah itu tidak terbatas. Pokoknya tidak ada yang menyerupai Allah. Wujudnya, kemudian sifatnya, dan segala sesuatu yang disebutkan dalam Al-Asmaul Husna itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ada pernyataan dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Allah itu kan dalam salah satu namanya As-Sabur ya, atau sangat penyabar. Sebutkan begini dalam hadis Bukhari, kata Rasulullah SAW, tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Ketika Allah itu direndahkan, Allah itu dihina, tetap saja Allah itu memberi rizki kepadanya. Ketika Allah itu dituduh Allah punya anak, tetap saja Allah memberi rizki kepadanya. Itu kesabarannya Allah. Sini disebutkan begitu. Dan tetap saja Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya. Walaupun Allah itu dibenci gitu. Malahan ada sekarang beredar itu menyebutkan Allah itu tidak ada ya. Pernah itu sudah sampai belum? Wah, itu apakah itu editan atau bagaimana? Itu Allah itu sebetulnya tidak ada. Itu ustadz teh. Sebutnya teh ulama, coba lihat itu. Tidak ada. Ada ya? Belum sampai? Nah, mudah-mudahan tidak sampai ada ustadz-ustadz yang lain. Wah, ini sudah kacau ini. Karena orang itu ingin dianggap oleh umat yang lain gitu. Sama sebetulnya. Kristen, Yahudi, Islam itu sama. Tapi heran mengapa dia milih Islam? Kalau sama ya. Kalau sama mah sudah saja jadi Kristen. Ibadahnya juga saya minggu sekali, kebun sempat. Kita kan harus saum Ramadan dan yang lainnya. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dengan pembahasan ini keimanan kita meningkat. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan magfirah, pengampunan kepada kita ketika kita salah menilai Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita betul-betul meyakini Allah itu benar-benar esa, dan menambah keyakinan juga kita berharap hanya kepada Allah. Kita juga meyakini bahwa Allah itu tidak serupa dengan yang lain. Laisa kamitslihi syai'un. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, menjaga kita dari segala bahaya, dari penyakit, dan terutama bahaya dari ancaman api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengabulkan segala doa dan permohonan kita.
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo damang ka dokter nya sakumaha damang.